Coba deh bayangin, apa jadinya ya kalau emosi, rasa takut, serakah, itu semua disingkirkan sepenuhnya dari trading dan diganti murni sama matematika. Nah, itulah inti dari trading kuantitatif dan hari ini kita akan bedah tuntas konsep yang super menarik ini. Ini nih pertanyaan mendasar yang jadi pertarungan abadi di pasar keuangan. Di satu sudut kita punya logika, angka-angka, dan model-model yang dingin. Terus di sudut lainnya ada emosi manusia yang bergejolak. Rasa takut, serakah, naluri. Nah sekarang, ayo kita lihat gimana pertarungan ini sebenarnya berjalan. Oke, untuk bisa paham aliran baru ini, kita perlu mundur sedikit dan lihat dulu aliran lamanya. Jadi, selama ini tuh ada dua filosofi utama yang dipakai orang buat coba cari unting di pasar. Jadi gini, di satu sisi ada pendekatan tradisional. Ini tuh yang ngandelin banget firasat dan interpretasi manusia. Entah itu dari baca laporan keuangan atau liatin pola-pola di grafik. Nah, di sisi lain ada pendekatan kuantitatif yang bisa dibilang membuang semua itu. Tujuannya simple banget. Pakai statistik buat nemuin celah-celah kecil di pasar yang bisa dimanfaatin. Gampangnya sih, ini pertarungan antara firasat lawan data. Terus pertanyaannya kan, kenapa pendekatan berbasis data ini bisa berhasil? Nah, jawabannya, justru karena kelemahan dari manusia itu sendiri. Pasar itu kan isinya manusia, dan ternyata kita sebagai manusia itu sangat bisa diprediksi, terutama dalam membuat kesalahan. Ada loh bidang ilmu yang khusus mempelajari ini. Namanya behavioral finance atau keuangan perilaku. Ini kayak gabungan antara ilmu ekonomi dan psikologi, dan tujuannya membuktikan satu hal, kita ini sering banget nggak rasional kalau udah urusan duit. Nah pertanyaannya, senggak rasional apa sih kita ini? Oke, ayo kita coba main tebak-tebakan singkat. Bayangin ya, ada dua pilihan. Opsi A, Anda dijamin, pasti dapat $750. Opsi B, Anda punya peluang 75% buat dapat $1.000. Nah, secara matematis, nilai kedua opsi ini tuh sama persis, sama-sama $750. Anda pilih yang mana? Kalau Anda kayak yang kebanyakan orang, Anda pasti pilih A. Kenapa? Karena saat dihadapkan sama keuntungan, kita itu cenderung benci sama yang namanya resiko. Sekarang, kita balik situasinya. Anda harus pilih antara rugi sekali pasti $750 atau punya 75% peluang buat rugi $1.000. Anehnya, di sini nih, kebanyakan orang justru milih buat ambil resiko yang lebih gede. Saat dihadapkan sama kerugian, kita tiba-tiba jadi kayak penjudi, berharap bisa lolos tanpa rugi sama sekali. Perilaku kita langsung berbalik 180 derajat. Aneh kan? Nah, kutipan dari Lars Kestner ini pas banget buat ngegambarin fenomena ini, yang dalam ilmu psikologi dikenal sebagai teori prospek. Intinya gini, rasa sakit karena rugi itu jauh lebih kuat daripada rasa senang karena untung. Akibatnya apa? Kita jadi cenderung jual saham yang untung kecepatan, buat ngamanin untung kecil. Dan sebaliknya, kita nahan saham yang rugi kelamaan, cuma karena berharap bisa balik modal. Ini bias manusia yang kuat banget. Nah, kalau emosi adalah masalah utamanya, berarti solusinya ya singkirkan emosinya. Dan disinilah trading kuantitatif masuk, menawarkan pendekatan yang super disiplin dan dingin buat ngatasin bias-bias manusiawi kita tadi. Jadi, intinya begini, trading kuantitatif itu pada dasarnya menerapkan metode ilmiah ke pasar saham. Tujuannya simple, menemukan pola-pola yang bisa dieksploitasi, yang seringnya muncul ya karena kesalahan sistematis yang kita semua, sebagai investor manusia, sering lakukan. Terus siapa sih sebenarnya orang-orang di balik ini, para kuant ini? Coba deh lupain dulu gambaran trader Wall Street yang teriak-teriak di lantai bursa. Para arsitek di balik revolusi ini justru datang dari dunia yang jauh berbeda. Contohnya Ken Griffin. Waktu masih jadi mahasiswa di Harvard, dia sampai ngelobi pihak kampus buat masang piringan satelit di atap asramanya. Buat apa? Cuma supaya dia bisa dapat data pasar secara real time. Dan dari kamar asrama itulah cikal bakal Citadel lahir, yang sekarang jadi salah satu raksasa hedge fund kuantitatif di dunia. Terus ada Jim Simons. Dia ini seorang pemecah kode jenius. Perusahaannya, Renaissance Technologies, itu lebih mirip laboratorium riset daripada kantor keuangan. Mereka nggak nyari lulusan bisnis loh, mereka justru ngerekrut ahli-ahli matematika dan fisika buat nyari pola-pola tersembunyi di lautan data pasar. Dan ini bukti kalau logikanya itu universal. Ada John Henry yang memulai karirnya sebagai petani kedelai. Awalnya dia pakai pasar cuma buat ngelindungin harga panennya, tapi terus dia sadar prinsip yang sama, yaitu mengidentifikasi tren secara sistematis, bisa diterapin dalam skala yang jauh lebih gede. Seberapa gede? Ya, sampai dia bisa beli tim bisbol Boston Red Sox.
Oke, jadi gimana sih cara mereka membangun mesin uang ini? Ternyata, di balik semua kerumitannya, kerangkanya itu sebenarnya cukup sederhana. Cuma terdiri dari 3 bagian utama. Setiap strategi kuantitatif itu pasti punya 3 bagian ini. Pertama, sinyal entry, aturan yang jelas kapan harus beli atau jual. Kedua, sinyal keluar, aturan yang jelas kapan harus nutup posisi. Dan yang paling penting, filter. Ini semacam saringan super ketat buat milih sinyal-sinyal terbaik aja dan buang sisanya. Sama sekali nggak ada tempat buat kayaknya atau feeling. Tapi, ada jebakan besar di sini. Namanya pemikiran magis. Gini deh, kalau Anda ngelempar koin 5 kali dan hasilnya kepala terus, apa itu artinya koinnya ajaib? Enggak kan? Anda cuma lagi beruntung aja. Sama kayak trading. Kalau Anda nguji 100 strategi dan satu di antaranya untung besar, apa itu artinya strateginya jenius? Atau Anda cuma kebetulan nemu koin ajaib yang lagi beruntung? Gampang banget buat salah ngira keberuntungan sebagai keahlian. Nah, kutipan dari Jim Simons ini bener-bener nonjok banget. Keunggulan seorang kuant itu bukan jago matematikanya, tapi pola pikir ilmiahnya yang super disiplin. Mereka itu dilatih buat bedain mana sinyal yang beneran, mana yang cuma kebisingan acak. Intinya, misahin mana yang cuma hoki dan mana yang bener-bener punya keunggulan statistik. Setelah semua proses yang rumit ini, apa sih sebenarnya yang mereka cari? Apa ada semacam cawan suci? Satu formula rahasia buat nyetak uang tanpa henti? Jawabannya justru sebaliknya. Nggak ada yang namanya cawan suci. Setiap strategi, sebagus apapun, pasti punya waktu paruh. Kayak zat radioaktif. Performanya bakal menurun seiring waktu karena makin banyak orang yang tahu dan niru. Jadi, tujuan sebenarnya itu bukan nemuin satu strategi sempurna. Tujuan sebenarnya adalah membangun sebuah proses yang sempurna untuk terus-menerus mencari, menguji, dan nemuin keunggulan-keunggulan baru sebelum yang lama hilang. Jadi, kita tutup bahasan ini dengan sebuah pemikiran, mungkin pencarian edge atau keunggulan ini emang nggak akan pernah berakhir. Mungkin cawan suci yang sejati itu bukanlah sebuah strategi yang sempurna, tapi sebuah proses yang nggak pernah berhenti untuk menemukan strategi yang berikutnya. Mungkin keunggulan sejati bukanlah punya jawaban, tapi punya cara yang lebih baik untuk terus bertanya.